Selamat datang di kebaktian online Victory Kids Gereja Rehoboth Ebenezer. Sebelum ibadah kita mulai, sebaiknya anak-anak mandi terlebih dahulu, berpakaian yang rapi, dan siapkan Alkitab kalian. Dan jangan lupa matikan televisi, radio, atau gadget lain yang tidak diperlukan karena kita mau belajar menghormati hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah minggu kita kali ini. Selamat pagi adik-adik. Sudah pada mandi belum? Ayo yang belum mandi sekarang mandi dulu. Ini videonya bisa dijeda supaya kalian bisa siap mendengarkan firman Tuhan, karena anggap ini kayak kebaktian ke gereja biasa. Kan kalau ke gereja biasa kalian pasti mandi, pakai pakaian yang bagus, ya nggak? Kalau bisa sarapan dulu juga, oke? Mami Papa bisa stop dulu, nanti videonya nanti bisa lanjut lagi. Oke? Dah? Gitu dong. Udah seger, udah cantik, udah cakep. Sekarang kita mau mulai ibadah kita ya. Ya, walaupun ini minggu ketiga kita kebaktian online ceritanya, masih di rumah, mungkin ada yang udah jenuh, udah capek, udah aduh pengen keluar gitu. Tapi demi kesehatan kita semua, sebaiknya tahan diri dulu, diam di rumah dulu ya. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk. Semuanya lepas tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesehatan sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa, kami mau memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Tuhan yang pimpin supaya kami boleh mengerti akan setiap firman yang disampaikan. Kami juga boleh mengerti akan esensi dari ibadah ini Tuhan, yaitu kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun media yang kami lakukan, kami percaya Tuhan boleh pakai itu semua untuk boleh mengajari kami semakin mengenal Tuhan, untuk kami mengajari kami, untuk kami boleh semakin bertumbuh iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, orang tua yang membantu anak-anak juga mendampingi anak-anak, Tuhan yang pimpin, Tuhan juga boleh sertai kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah berdoa. Kayaknya nggak afdol gitu kalau misalnya kita nggak bergerak dikit. Kita angkat pujian dulu ya. Kita akan dengarkan pujian berikut ini dan kalau bisa kalian juga ikutin. Oke? Saat iblis
luar biasa. Anak-anak senang kan memuji Tuhan kan? Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita melalui setiap firman yang kita dengarkan hari ini. Kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah. Sementara kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan. Berkati setiap sarana, setiap media yang digunakan, supaya sungguh tuh boleh berbicara kepada setiap anak-anak, juga kepada setiap orang tuanya. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa untuk boleh membimbing kami, mengajar kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang semua duduk manis. Dan kalau bisa, keluarin Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab juga hari ini ya. Oke, kalau minggu lalu ceritanya masih tentang Bapak Filipus. Bapak Filipus itu diberi kuasa sama Tuhan untuk melakukan banyak perkara deh, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Dan karena itu akhirnya banyak orang-orang yang mulai bertanya-tanya, kok bisa sih Bapak Filipus punya kuasa seperti itu? Nah, karena siapa coba? Karena Tuhan, betul. Bapak Filipus melakukan itu semua karena Tuhan yang menganugerahkan itu buat dia. Nah, setelah Bapak Filipus memberitakan firman Tuhan di kota itu dan bahkan membaptis orang-orang, kemudian malaikat Tuhan menyuruh Bapak Filipus pergi ke suatu tempat. Yuk kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Ayo buka. Yang punya Alkitab, handphone juga boleh. Ya, sudah? Oke, nanti di pause dulu bisa. Ya, baca ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 dan selanjutnya. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Oke, itu tadi pembacaan firman Tuhan kita. Untuk adik-adik bisa ngerti lebih jelasnya lagi, kita bisa saksikan video berikut. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida,
Pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? jawabnya, Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, udah denger kan? Udah denger dan udah lihat videonya tadi adik-adik. Ternyata ada seorang, apa ya, sida-sida itu namanya, kurang lebih para petinggi, pejabat lah, pejabat dari Ethiopia. Pejabat ini, dia pergi ke Yerusalem ceritanya untuk beribadah. Pejabat, kalau dia bisa jadi pejabat, berarti dia pinter. Pastinya, dia orang yang pinter, punya ilmu yang tinggi, terpelajar. Tetapi ketika dia membaca kitab Yesaya, yang ada, ngerti nggak dia tadi di firman Tuhan ya? Nggak ngerti gitu. Padahal dia pinter sebenarnya. Harusnya yang namanya orang pinter, apapun itu dia bisa ngerti. Tapi dia nggak ngerti. Sampai akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan Filipus. Filipus disuruh Tuhan untuk mendekati kereta sida-sida Ethiopia itu dan bertanya Filipusnya, Bapak kamu lagi baca apa? Katanya. Dijelasin lah, saya sedang baca ini, kitab Yesaya. Terus ditanya sama Filipus, ngerti nggak sama bacaannya? Dia bilang, gak ngerti gitu. Aneh ya, padahal orang pinter gitu. Makanya dari sini kita belajar bahwa firman Tuhan itu bukan sesuatu yang kita pelajari oleh manusia. Bukan sesuatu yang dipelajari oleh akal pikiran kita saja. Tapi itu butuh anugerah dari Tuhan. Butuh Tuhan yang menyingkapkan kepada kita. Makanya kita sering ke sekolah minggu, sering ke gereja. Untuk apa? Supaya kita belajar, kita bisa mendengarkan apa sih artinya gitu. Bisa aja mungkin kita
belajar sendiri baca tapi nggak ngerti-ngerti, yaitu karena mungkin yaitu tadi firman Tuhan bukan dengan akal manusia kita ya, tapi dengan Roh Kudus yang membukakannya gitu. Makanya adik-adik harus rajin ke gereja, rajin sekolah minggu biar semakin ngerti akan firman yang dibaca setiap hari. Dengan mengerti firman yang dibaca, kalian juga boleh semakin bertumbuh. Terus satu lagi tadi Bapak itu akhirnya apa setelah diterangkan bahwa yang dibaca di kitab Yesaya itu adalah menceritakan tentang Yesus, dan situ Filipus cerita tentang bagaimana Yesus itu sudah mati di kayu salib dan bahkan naik ke sorga, dan dia memberikan darahnya itu, penebusannya itu bisa berlaku buat semua orang, termasuk buat Bapak sida-sida itu. Dan disitulah Bapak itu percaya, bilang dia mulai ada keinginan untuk, waduh kalau gitu saya pengen dibaptis dong gitu. Begitu dia lihat air, itu ada air, tolong baptis saya gitu. Tapi Filipus nanya dulu, Bapak mau dibaptis, apakah Bapak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan di ayat yang 38 dikatakan, ya aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kata Bapak sida-sida itu. Akhirnya dia dibaptis gitu. Jadi adik-adik yang sekarang masih suka malas-malas ke gereja, jangan lagi ya, harus rajin ke gereja. Karena di gereja kita bisa belajar lebih lanjut tentang firman Tuhan. Dan sudah itu juga, jangan cuma sekedar baca firman Tuhan aja, tapi mengerti esensinya, yaitu apa? Yesus itu mati menebus dosa kita. Adik-adik sudah percaya sama Tuhan Yesus? Sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Jangan mau kalah sama Bapak dari Ethiopia itu ya. Karena Yesus sudah mati, dosa kita itu sudah ditebus oleh darahnya, dan darahnya itu bisa didapatkan oleh semua orang, termasuk buat adik-adik, termasuk juga buat mami papi. Ya, jadi sekarang saatnya sama seperti sida-sida dari Ethiopia tadi, menyerahkan hidupnya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis juga. Oke, adik-adik yang mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, boleh hari ini kita berdoa. Mami papi juga sama-sama berdoa. Kita mau tegaskan lagi bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Ya, yuk kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan besar bagi kami, kasih Tuhan besar bagi kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa, manusia yang bukan apa-apa, namun Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyerahkan nyawamu Tuhan, menyerahkan nyawa anakmu Yesus Kristus sebagai ganti kami Tuhan. Yesus yang mati menebus dosa kami, Yesus yang mati menggantikan kami yang harusnya dihukum Tuhan. Saat ini Bapak, kami mau ambil bagian kami, yaitu kami mau menyatakan iman percaya kami, bahwa kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kami percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat Tuhan. Hapuskan dosa kami, hapuskan setiap pelanggaran kami, dan kami berdoa supaya darah Yesus yang menyucikan kami dari semua dosa-dosa kami. Roh Kudus Tuhan juga yang bantu kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh semakin bertumbuh Tuhan dalam setiap pembacaan firman Tuhan, dalam setiap ibadah yang kami lakukan, supaya itu semuanya tidak hanya sekedar di permukaan saja Tuhan, namun itu juga boleh masuk sampai ke dalam hati, sampai ke dalam jiwa kami. Kami mau semakin mengenal Tuhan, kami mau semakin percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga boleh bentuk kami supaya kami boleh semakin sempurna sama seperti Kristus, memiliki karakter yang sempurna Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga Tuhan, orang tua mereka dimanapun mereka berada. Hamba berdoa supaya sungguh penyertaan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melindungi mereka, menyertai mereka. Setiap isolasi mandiri yang dilakukan Tuhan, itu boleh melindungi mereka dari setiap pandemik yang terjadi Tuhan di sekeliling bumi ini Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh kuasa Tuhan itu boleh menjagai, melindungi, dan kami berdoa supaya kami juga bisa kembali sama-sama berkumpul kembali dalam kondisi yang sehat, untuk kami bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, pulihkan Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kami, membebaskan kami dari semua ancaman penyakit ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan boleh pimpin anak-anak-Mu dalam sekolah mereka yang dilakukan dari rumah. Tuhan berikan hikmat juga bagi mereka dan orang tuanya yang mengajari, supaya mereka juga boleh mendapatkan hasil yang terbaik juga dalam studi mereka walaupun dilakukan di rumah Tuhan.
Kami juga berdoa supaya Tuhan juga boleh pimpin kami, untuk kami bisa terus melakukan ibadah kami dengan rutin, dengan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sudah ibadah kita hari ini sudah selesai. Nanti selanjutnya akan bisa dilihat ada ayat masnya. Nanti adik-adik bisa pelajari untuk dihafalkan. Minggu depan akan dites lagi. Nanti habis ini juga nanti ada guru-guru sekolah minggu seperti biasa yang akan menghubungi kalian lagi. Jadi jangan bosan-bosan ya. Lumayan juga kan bisa video call, bisa lihat wajah teman-temannya. Oke? Oke, see you next week. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah setia mengikuti ibadah online Victory Kids. Diam di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Enjoy your family time. See you next week, and God bless you.